Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi yakni indahnya saling menghormati di dalam surat Al-Kafirun, kelas 6 semester 1. Namun sebelumnya anak-anak sekalian, mari kita lihat di sini ada peta konsep yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama, membaca surat Al-Kafirun. Yang kedua, menulis surat Al-Kafirun. Yang ketiga, kandungan surat Al-Kafirun. Dan yang keempat, menerapkan perilaku toleransi. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadina biya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Artinya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak sekalian, di sini ada anjuran untuk kita selalu taat kepada protokol kesehatan. Berhubung kita masih dalam keadaan pandemi anak sekalian, kita belajar dari jarak jauh tapi kita harus tetap patuhi protokol kesehatan. Apa saja itu? Satu, menggunakan masker. Kita harus selalu menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, tetap menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk anak-anak sekalian, kita lihat membaca surat Al-Kafirun. Kita perhatikan video surat Al-Kafirun berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Demikianlah anak sekalian tadi pembacaan surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan kalian bisa memahami arti ataupun isi dari surat Al-Kafirun. Kita lihat kandungan dari surat Al-Kafirun. Yang pertama,
surat Al-Kafirun artinya itu adalah orang-orang kafir, ya. Kemudian dalam surat Al-Qur'an, ya, surat Al-Kafirun ini termasuk urutan surat yang ke-109. Dan surat Al-Kafirun ini dikatakan sebagai golongan surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surat Makkiyah? Ya, karena surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah dan diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Oleh karena itu, surat Al-Kafirun ini termasuk surat Al-Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Kemudian, surat Al-Kafirun berisikan tentang toleransi atau saling menghormati terhadap agama yang lain. Nah, mari kita sama-sama baca kembali anak sekalian, ya, sama-sama ya. Surat Al-Kafirunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, tadi kita sudah membaca surat Al-Kafirun. Sekarang anak-anak sekalian kita lihat di gambar ada ya peta, ya, dan juga ada 6 orang. Kalian tahu ini peta apa? Iya, betul, ini peta Indonesia. Pintar ya. Nah, anak-anak sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari gambar ini? Yaitu di dalam bangsa Indonesia, anak sekalian, di negara kita ini terdapat berbagai macam ya agama, ya. Jadi masyarakat kita Islam ini, ya, masyarakat Indonesia ini agamanya berbeda-beda. Ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Hindu, ada agamanya Kristen, Katolik, dan juga Kristen Protestan, ya. Juga ada yang agamanya Buddha, dan ada yang agamanya Konghucu. Ya. Itulah agama-agama yang ada di negara kita. Tetapi anak-anak sekalian, walaupun di Indonesia ini banyak agama yang berbeda dengan agama kita, kita diwajibkan untuk saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi terhadap agama yang lain. Bisa dimengerti anak-anak sekalian ya? Nah, sekarang yuk kita lihat. Ada video tentang saling menghormati dan saling menghargai. Kita lihat dulu videonya ya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Hai Nabila, jajan yuk." "Enggak ah, aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih
atas makanan yang kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin, ujar Kristina. Om Anugraha Amertadi Sanjiwania Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Kristina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang. Membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Ya, anak-anak sekalian, ya, tadi barusan kita menyaksikan sebuah video, ya. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran video tadi, anak sekalian? Nah, yang pertama, kita harus menghormati dan menghargai agama lain. Ya, yang kedua, kita harus berbagi. Walaupun agama mereka itu berbeda dengan agama kita, tapi kita harus ya berbagi ya dengan agama yang lain. Nah, baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya kita lihat ke bacaan ya. Di situ ada secara umum surat Al-Kafirun mengandung makna toleransi terhadap agama lain. Yang kedua, toleransi dimaksudkan sebagai wujud adanya perbedaan agama dan juga keyakinan. Kemudian yang ketiga, surat Al-Kafirun merupakan pedoman bagi umat Islam bersikap dalam menghadapi perbedaan yang ada. Yang keempat, perbedaan agama dan keyakinan tidak menutup jalan untuk saling tolong-menolong. Artinya bahwa walaupun kita berbeda ya dengan keyakinan dengan orang lain, tetapi tidak untuk menutupi tentang tolong menolong. Kita tetap ya harus adanya tolong menolong. Walaupun beda keyakinan, beda agama, terhadap agama lain kita harus tetap tolong menolong. Kemudian perbedaan agama dan keyakinan bukanlah alasan untuk saling bermusuhan. Walaupun kita berbeda agama dengan orang lain, kita tidak boleh bermusuhan, tidak boleh gontok-gontokan, tidak boleh ribut. Ya, kenapa? Karena dengan agama lain pun juga kita ini sama
sama-sama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah mari kita terapkan kerukunan, kebersamaan, dan saling menghormati, saling menghargai dengan agama yang lain. Kemudian anak sekalian, ya, yang selanjutnya, setelah kita memahami ya kandungan surat Al-Kafirun yang tadi, maka sikap kita sebaiknya seperti apa? Satu, menolak ajaran kaum musyrik ya untuk bertukar keimanan dan juga dalam peribadahan. Jadi kita tidak boleh ya mengikuti keimanan mereka atau bertukar keimanan dengan mereka. Contoh, saya mau masuk agama kamu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Kalau dalam Islam itu termasuk dosa besar, musyrik hukumnya. Juga dalam beribadahan tidak boleh. Kita tidak boleh mengikuti ibadahnya umat lain. Begitu juga umat lain tidak boleh mengikuti ibadahnya kita. Contoh, kita beragama Islam, mengikuti ibadahnya orang Kristen, yaitu beribadah di gereja, nyanyi-nyanyi di gereja, itu tidak boleh, haram bagi kita. Atau agama lain beribadah dengan kita, teman kita punya agama Kristen, dia ikut sholat, dia ikut beribadah, itu juga tidak boleh. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Kemudian yang kedua, semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang harus disembah. Ya, kita harus yakin bahwa hanya Tuhan kita, hanya Allah lah yang harus kita sembah. Artinya kita tidak boleh menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Kemudian yang ketiga, senantiasa meyakini agama Islam dan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa agama yang paling diridhoi, agama yang paling disukai oleh Allah itu adalah Islam. Dan kita harus betul-betul cinta kepada agama kita sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, kita harus bisa membedakan antara toleransi yang diperbolehkan dari toleransi. Kemudian yang tidak diperbolehkan, yaitu toleransi yang diperbolehkan, contohnya menghormati umat non-muslim dalam beribadah menurut cara mereka. Sedangkan toleransi yang tidak diperbolehkan adalah toleransi dalam masalah keimanan dan juga dalam keagamaan. Itulah cara-cara toleransi yang diperbolehkan dan juga toleransi yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya, ya, surat Al-Kafirun memiliki makna toleransi terhadap agama lain. Kemudian surat Al-Kafirun juga merupakan pedoman bagi umat Islam bersikap dalam menghadapi perbedaan yang ada. Dalam perbedaan agama tidak menutup jalan untuk saling menghormati dan juga untuk saling tolong menolong. Walaupun kita agamanya beda, tapi kita tetap diwajibkan untuk bisa saling tolong menolong dan menghormati terhadap agama yang lain. Kemudian yang selanjutnya, toleransi menurut agama Islam dalam perbedaan agama tidak diperbolehkan dalam masalah keimanan dan juga dalam keagamaan kita. Kemudian toleransi yang diperbolehkan oleh kita adalah kita saling menghormati dan kerjasama dalam hal perdagangan. Itu yang diperbolehkan oleh umat Islam. Nah, terima kasih anak-anak sekalian. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya buat Bapak pribadi dan umumnya buat anak-anak semua. Mudah-mudahan apa yang Bapak terangkan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua dan kalian bisa mengerti semua. Akhirnya Bapak mohon maaf apabila ada perkataan atau penjelasan Bapak dalam mengajar di sini kurang jelas, kurang paham. Sekali lagi Bapak mohon maaf. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.